Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rogi Renaldi. Saya mahasiswa UTB, Universitas Teknologi Digital Bandung. Program Manajemen S1 ya. Dalam hal ini saya akan melaksanakan tugas evaluasi tengah semester ya dari mata kuliah motivasi kewirausahaan, dan dosen pembimbingnya namanya Bapak Aceng ya. Izin Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan sosok seseorang yang memotivasi saya dalam bidang usaha gitu, dalam bidang bisnis. Sosok seseorang itu adalah mungkin udah pada kenal ya. Mungkin seseorang ini ketika saya menyebutkan namanya sudah tidak asing lagi mungkin ke telinga teman-teman semua. Ya, seseorang ini adalah Haji Bambang Mustari Sadino ya, atau sering dipanggil namanya Bob Sadino. Dia adalah seorang pengusaha asal Indonesia ya, yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan begitu. Bob Sadino lahir 9 Maret tahun 1933 ya. Lahir di Tanjung Karang, Hindia Belanda. Kalau dulu Hindia Belanda, kalau sekarang mungkin kalau sekarang tuh daerah Bandar Lampung ya, mungkin Lampung gitu. Nah, seseorang ini telah memotivasi saya atau menginspirasi saya, atau saya lebih cenderung bilangnya saya suka gitu kan. Saya sangat berkesan sekali dengan sosok Bob Sadino ini, terutama kalau bagi saya pribadi dalam segi kehambalannya itu dia rendah hati gitu ya. Nah, Bob Sadino dia adalah anak bungsu dari keluarga berada. Dia cukup, keluarganya, ibu bapaknya orang-orang cukup ada gitu di zaman dulu itu. Dia mempunyai saudara, dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara ya. Jadi Bob Sadino ini anak yang paling kecil gitu, paling bungsu di antara saudara-saudaranya yang lain gitu. Setelah itu ayah dan ibunya itu, orang tuanya meninggal ya. Ini menceritakan dulu tentang kepribadian beliau ya di keluarganya. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan ya. Mungkin dari sosok usaha orang tuanya, mungkin dari kerabat-kerabat dan keluarganya yang lain ya. Dia agak orang yang berkecukupan gitu. Jadi Bob Sadino itu dulunya sewaktu orang tuanya meninggal, ketika Bob Sadino berumur 19 tahun, dia mewarisi seluruh harta kekayaan orang tuanya, keluarganya gitu. Di sisi lain, di samping ada saudara-saudaranya yang lain, sementara harta
yang mewarisi harta kekayaannya itu diturunkannya ke Bob Sagino ya, dalam keluarganya itu. Karena mungkin saudara yang lainnya bisa juga disebut udah agak lumayan gitu, agak mapan. Sementara Bob Sagino kan orang yang paling bungsu gitu, yang paling bawah, yang paling kecil. Makanya warisan orang tuanya turunnya ke beliau gitu. Nah, selanjutnya Bob Sagino setelah mewarisi harta dari orang tuanya, Bob menghabiskan separuh hartanya untuk berkeliling dunia, begitu. Untuk berkeliling dunia, beliau setelah itu paling lamanya gitu, Bob singgah di Belanda dan menetap di sana ya. Iya, Bob Sagino menetap di sana selama 9 tahun dia. Selama hidup di Belanda itu, di sana Bob bekerja di Jakarta Lloyd, di kota Amsterdam ya, di Belanda. Dan juga beliau kerja di Hamburg ya, Jerman. Ya, di Jerman. Pemilik dari jaringan usaha Chemkurd dan Chemchick ini, seiring berjalannya waktu Bob di luar negeri di sana, Bob menemukan pasangan hidupnya di Belanda ya, di sana menemukan sosok perempuan yang dicintainya. Namanya adalah Sulami Sojud ya. Kemudian dia menikah dengan perempuan itu, dan melanjutkan program-programnya yang agenda-agendanya di sana mungkin di Belanda. Nah, setelah pada tahun 1967 dia kembali ke Indonesia, ceritanya gitu. Bob Sagino kembali ke Indonesia dengan membawa mobil Mercedes-Benz ya, 2 buah. Dia pulang ke Indonesia lalu membawa 2 buah mobil Mercedes-Benz miliknya. Nah, setelah kembali ke Indonesia, kemudian salah satu mobil yang dimilikinya itu dijual untuk dibelikan tanah, di Jakarta ya, tepatnya di Kemang ya, dan kemudian setelah Bob memutuskan berhenti, setelah Bob beberapa lama hidup di Jakarta, Bob memutuskan untuk berhenti bekerja. Lalu dia memulai karir usahanya gitu. Dan dia mungkin ingin hidup mandiri ya di Jakarta. Nah, awal karir Bob Sagino ini, karir usahanya dimulai Bob dengan merentalkan mobil miliknya gitu. Mobil yang dimilikinya lalu ia rentalkan. Dia merintis dari bawah gitu, betul-betul dari bawah. Dan juga dia dengan usahanya itu dia menyupir sendiri gitu. Nah, kemudian pada suatu saat ya, Bob Sagino tertimpa musibah. Nah, dia mengalami kecelakaan hingga menyebabkan dia terluka
dan mobilnya pun terusak parah gitu. Nah, dari situlah awal karir usaha bisnisnya Bob Sagino naik turun, dan sekarang berada di posisi yang betul-betul renggah, titik terendah gitu. Dia sehingga dia memutuskan untuk bekerja kembali gitu, merintis pekerjaan yang lain. Dia juga, dan dia menjadi kuli bangunan gitu. Kalau pada zamannya Bob gitu, zaman dulu, mungkin jadi kuli bangunan itu ya tahu sendiri teman-teman semua, dengan pendapatan atau bayaran yang tidak mencukupi mungkin ya, apalagi di zaman dulu gitu. Karena tidak punya uang untuk memperbaiki mobil, untuk memperbaiki mobilnya, Bob Sagino menekuni pekerjaannya itu, yaitu menjadi kuli bangunan itu. Dia terus berlangsung bekerja hingga pada kemudian hari gitu, pada posisi Bob Sagino lagi terpuruk ya. Jadi lalu suatu saat gitu, ada seorang temannya menawarkan Bob untuk usaha di bidang telur ayam negeri. Jadi ada salah satu temannya yang bukan mengajak ya, yang menyarani Bob untuk membuka usaha di bidang telur ayam gitu. Itu awal karirnya, bukan awal karir ya, setelah Bob Sagino bekerja di kuli bangunan, lalu dia merintis bisnis lagi dengan usaha berdagang telur ayam negeri gitu. Bob dalam keadaan depresi karena kecelakaan, dia pun mencoba untuk menerjuni usahanya yang baru itu ya, yaitu berdagang telur ayam gitu ya. Nah, Bob pertama kali memperkenalkan usahanya itu di Indonesia karena pada saat itu, pada zaman itu ya, berdagang telur ayam itu cukup minim ya kalau di zaman dulu itu, sehingga Bob jadi orang yang pertama kali gitu yang mempunyai bidang usaha itu gitu. Seiring berjalannya waktu, Bob Sagino dalam menerjuni bisnisnya itu, dalam ya memperdalam bisnisnya dan usahanya semakin berkembang, semakin naik, omsetnya juga, pendapatannya semakin banyak ya, sehingga dia menambah usahanya yang lain juga gitu. Jadi di bisnis telur udah berjalan, lalu dia mencoba lagi bisnis yang baru gitu. Nah, bisnis yang barunya itu dia berjualan daging ayam ya. Dari awal dia berdagang telur ayam, lalu dia sekarang bertahap ke berjualan daging ayam juga, ayam negeri ya. Nah, karena pada zaman itu
telur ayam, daging ayam itu pada zamannya itu di zaman masa lalu ya, bukan masa lalu terlalu jauh gitu, ini di kisaran tahun 1980-an mungkin ya. Itu cukup, itu agak jarang ya, cukup sulit gitu, cukup sedikit untuk apa istilahnya, untuk membeli telur ayam dan daging ayam itu hanya orang-orang ekspatriat aja ya, yang mungkin kalau di Jakarta orang-orang orang-orang ada lah, orang-orang di atas gitu yang berpenghasilan lebih, yang tinggalnya kayak di Pondok, ya enggak, di Kemang kayak gitulah. Nah, pada saat itu tuh yang bukan yang mampu, yang membeli telur ayam dan daging ayam itu hanya orang-orang seperti itu, orang yang agak gitu, orang yang mempunyai ini lebih, penghasilan lebih gitu, orang kaya lah, orang tajir. Nah, setelah itu kemudian Bob Sagino seiring berjalannya waktu juga usahanya terus berjualan dengan berbisnis daging ayam. Lalu dia mempunyai lagi bisnis yang baru. Nah, sehingga Bob Sagino itu merupakan orang yang pertama ya yang menggunakan perdagangan sayur hidroponik di Indonesia. Itu baru dia gitu. Nah, kemudian Bob Sagino ini yang mencuri perhatiannya, menurut pandangan saya, yang menginspirasi gitu ya. Mungkin bukan menginspirasi saya aja, menginspirasi masyarakat yang lain juga. Bob Sagino dari segi fashion, pakaiannya gitu ya, dia mempunyai brand up sendiri gitu ya, untuk yang menjadi icon gitu untuk pakaiannya dia. Ciri khasnya Sagino dalam berpakaian itu dia sering berpakaian celana pendek gitu dengan selengean gitu ya, jadi enggak formal gitu, padahal kan dia sosok pengusaha gitu, pengusaha ya, kalau sekarang kayak udah cukup dikenal dia pengusaha yang sukses ya. Nah, Bob Sagino ini pada saat itu sering dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia ya, seperti pernah dikunjungi oleh Soeharto, Megawati Soekarno Putri, Pak Bambang Susilo Yudhoyono, dan lain-lain pejabat-pejabat pemerintah gitu. Bagi kebanyakan orang, ketika bertemu dengan orang-orang penting seperti bertemu dengan presiden dan pejabat lainnya, mereka selalu terlihat menggunakan pakaian yang rapi gitu, yang baik, yang sopan gitu ya. Kalau orang lain bertemu dengan orang-orang penting seperti presiden dan pejabat lainnya ya. Sementara tiga dengan Bob Sagino ya, Bob lebih ke kalau disebutnya, dia udah melekat gitu dengan pakaian style dia mempunyai style sendiri gitu, dia dengan gaya dia sendiri mungkin membuat dia nyaman gitu. Bahkan Bob pernah diundang di salah satu rapat DPRD ya. Nah, lalu dan dia tetap menggunakan celana pendek gitu dalam rapat dengan DPRD itu, menggunakan celana pendek. Bahkan juga salah satu staf DPR-nya
salah satu staf dewan gitu ya, telah mengingatkannya bahwa ketika mengikuti rapat atau sidang atau lain-lainnya gitu ya, diharapkan untuk berpakaian rapi. Tetapi Bob Sagino menghiraukan himbauan itu ya. Oke, lanjut. Nama Bob Sagino dikenal sebagai pembisnis yang sukses ya. Bob Sagino memiliki beberapa bisnis, yakni Camp Chicken, Camp Food, Camp Farm, dan The Mansion at Kemang. Nah, pemilik dari jaringan usaha Camp Food dan Camp Chicken ini, Bob mengungkapkan gitu. Bob selalu berkata, kuncinya dalam meraih kesuksesan itu adalah kegigihan ya. Jadi dia tuh sering memotivasi dalam ungkapan kata-kata beliau itu sering memotivasi masyarakat lain ya. Kunci dalam meraih kesuksesan adalah kegigihan, ungkapnya. Ia selalu percaya bahwa kesuksesan itu adalah kegagalan. Kesuksesan itu berawal dari kegagalan, ungkap Bob Sagino ya. Oleh karena itu ia selalu berkomitmen untuk terus-menerus menjaga kemauan, komitmen, mencari peluang, berani, dan terus mencari gitu ya. Bob Sagino meninggal pada 19 Januari 2015 ya. Bob Sagino meninggal 19 Januari 2015 ketika istrinya sakit ya. Haji Sulami Sujud meninggal, istrinya itu meninggal dunia juga. Sebelum Bob Sagino, istrinya dulu gitu yang meninggal. Istrinya meninggal pada tahun 2014 ya, setahun sebelumnya Bob Sagino meninggal. Nah, setelah itu pada 9 Januari ya, dengan rumah sakit yang sama, Rumah Sakit Pondok Indah, lalu Bob Sagino meninggal juga setelah 1 tahun istrinya meninggal. Lalu Bob Sagino meninggal gitu, entah karena apa, sakit, karena penyakit apa, saya kurang begitu paham terkait itu. Kondisi kesehatan Bob Sagino setelah istrinya meninggal itu merosot dan sehingga dia harus dirawat di rumah sakit gitu, dan mengenaskan ya, dia akhirnya meninggal dunia itu karena sakit. Nah, Bob Sagino sering mencatat atau istilahnya menyebarkan ilmunya melalui buku ya. Ada bukunya, dia isinya dalam buku itu dia sering berbagi ilmu gitu. Bahkan Bob Sagino menginspirasi salah satu pengusaha yang bernama Eddie Jacques ya. Dia adalah CEO dan founder at Eddie Jacques Institute. Dalam tulisannya dia menuliskan kalimat, saya tidak ingin membawa apapun ketika saya mati, katanya gitu, kata Bob Sagino. Dia telah merilis 2 buku hingga saat ini. Nah, buku itu
merupakan provokasi ya, atau mendorong gitu. Buku itu mendorong jiwa motivasi seorang wirausaha ya, yang ingin usaha, terutama eh, orang-orang yang berkomitmen ingin mempunyai usaha gitu, bisa dicoba untuk membaca salah satu karya buku Bob Sagino tersebut. Ya, selanjutnya eh, dalam dalam pembelajaran Bob Sagino sering berkata gitu, sering menuliskan kalimat, belajarlah dari bodoh, karena seseorang yang bodoh itu akan mempunyai istilahnya, akan mengoreksi dirinya sendiri gitu. Ketika kita terpuruk dalam dunia usaha, istilahnya kita berada di titik rendah gitu ya. Jadi jiwa menyemangatinya isi dalam buku ini cukup menggelora ya, cukup besar gitu. Sagino juga sering berkata, jika ingin menjadi wirausaha, Anda lebih baik tidak berpikir dan merencanakan seperti orang yang cerdas, ungkapnya. Sebagai gantinya, beliau lakukan saja gitu ya, seperti orang bodoh gitu ya. Ya mungkin cukup demikian video yang saya buat ini untuk tugas mata kuliah motivasi kewirausahaan ya, dan dosen pembimbingnya adalah Bapak Aceng. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan apabila penyampaiannya kurang begitu berkenan, kurang baik, atau ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Cukup sekian video ini dari saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.